Oke, nah di sini kita akan membahas aktivitas pembelajaran penguatan numerasi ilmu-ilmu sosial untuk IPS kelas 8. Oke, yang pertama itu ada informasi modul yang diberikan penguatan numerasi. Nah, mata pelajarannya itu ada Ilmu Pengetahuan Sosial IPS kelas 8 semester gasal atau ganjil semester 1, modul mobilitas sosial. Nah, di sini terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, pada KD 3.2 yaitu menganalisis data tentang dinamika penduduk, keberagaman masyarakat, dan proses mobilitas sosial di Indonesia melalui pendekatan numerasi. Nah, untuk IPK-nya sendiri itu terdapat 4 IPK. Yang pertama, menginterpretasikan data jumlah penduduk berdasarkan tabel atau grafik. Yang kedua, membaca dan menganalisis piramida penduduk Indonesia. Yang ketiga, mengolah data tentang mobilitas sosial ke dalam tabel grafik atau diagram. Yang terakhir, menganalisis data perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Nah, KD 4.2 yaitu menganalisis data tentang dinamika kependudukan, keberagaman masyarakat, dan mobilitas sosial melalui berbagai bentuk numerasi. IPK-nya terdiri dari 4. Yang pertama, membuat grafik pertumbuhan penduduk dari data yang tersedia. Yang kedua, menyusun tabel perbandingan jenis-jenis mobilitas sosial berdasarkan hasil pengamatan. Yang ketiga, membuat infografis tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial berdasarkan data nyata. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis komposisi penduduk dalam bentuk grafik batang. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, di sini terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menginterpretasikan data jumlah penduduk berdasarkan tabel atau grafik. Yang kedua, menganalisis piramida penduduk Indonesia untuk memahami struktur umur dan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, mengolah data mobilitas sosial ke dalam bentuk tabel atau grafik sederhana. Yang keempat, membuat infografis tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas. Yang terakhir, menyajikan komposisi penduduk berdasarkan usia atau jenis kelamin dalam bentuk diagram batang. Nah, setelah yang C yaitu deskripsi penguatan numerasi. Nah, pada kompetensi dasar, menganalisis dinamika penduduk dan mobilitas sosial di Indonesia, siswa mempelajari perubahan jumlah penduduk, komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, serta proses mobilitas sosial. Dalam pembelajaran ini, penguatan numerasi sangat diperlukan. Siswa menggunakan kemampuan membaca, menginterpretasikan, dan menganalisis data dalam bentuk tabel, grafik, piramida, penduduk, dan diagram P. Operasi hitung sederhana, persentase, serta interpretasi rasio sangat dibutuhkan untuk memahami angka-angka kelahiran, kematian, migrasi, serta tingkat pertumbuhan penduduk. Selain itu, siswa juga dilatih menggunakan data kuantitatif untuk mengidentifikasi pola-pola mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Dengan mengolah dan menyajikan informasi numerik tersebut, siswa tidak hanya memahami fenomena sosial secara konseptual, tetapi juga mampu mengambil keputusan dan menyimpulkan dinamika sosial berdasarkan data yang akurat. Oke, selanjutnya ada tuntutan numerasi. Nah, di sini ada konten matematika. Yang pertama itu ada operasi hitung sederhana penjumlahan pengurangan, di mana tuntutan numerasinya itu menghitung pertumbuhan penduduk dengan rumus sederhana dari data kelahiran, kematian, migrasi. Yang kedua, konten yang kedua yaitu persentase dan rasio. Nah, di sini tuntutannya menghitung dan menginterpretasikan angka kelahiran, kematian, dan migrasi sebagai persentase dari total penduduk.
Konten yang ketiga, membaca dan menginterpretasikan tabel dan grafik. Tuntutannya yaitu membaca tabel jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, lalu menarik kesimpulan tentang komposisi penduduk. Nah, konten yang keempat yaitu membaca dan menginterpretasikan piramida penduduk. Menjumlahkan struktur penduduk muda, dewasa, dan tua berdasarkan bentuk piramida penduduk. Yang terakhir yaitu konten membuat grafik batang atau diagram lingkaran. Nah, tuntutannya menyajikan hasil pengamatan tentang mobilitas sosial dalam bentuk grafik atau diagram agar informasi lebih mudah dipahami. Oke, untuk alokasi waktunya yaitu 2 jam pembelajaran. Alatnya itu ada alat tulis, pensil penghapus penggaris, kalkulator sederhana, dan kertas berpeta. Nah, untuk medianya sendiri yaitu ada tabel data kependudukan, piramida penduduk, grafik pertumbuhan penduduk, infografis mobilitas sosial. Baik, terima kasih. Saya Neva Zahira akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembelajaran 1, aktivitas 1, analisis mobilitas sosial melalui data jumlah penduduk yang disajikan dalam tabel dan grafik. Nah, di mana untuk deskripsi aktivitas modulnya itu, pada modul ini siswa akan mempelajari tentang kemajemukan masyarakat Indonesia melalui data jumlah penduduk yang disajikan dalam tabel dan grafik. Nah, siswa akan menginterpretasikan data untuk memahami struktur penduduk dan menghubungkannya dengan konsep mobilitas sosial. Aktivitas ini melibatkan analisis tabel, grafik, serta piramida penduduk Indonesia untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan dan struktur umur penduduk. Oke, next untuk deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Nah, pada aktivitas ini dirancang untuk melatih siswa dalam yang pertama itu menginterpretasikan data kuantitatif, yaitu jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur atau wilayah. Yang kedua itu membandingkan data menggunakan operasi hitung seperti persentase, rasio, dan sebagainya. Lalu yang ketiga menyajikan data dalam bentuk grafik, baik itu diagram batang, garis, atau piramida penduduk. Lalu yang keempat menganalisis struktur penduduk melalui piramida penduduk untuk memahami mobilitas sosial dan dampaknya. Dan untuk keterampilan numerasi yang digunakan itu meliputi yang pertama, membaca dan menyusun tabel serta grafik. Yang kedua, menghitung persentase dan rasio. Yang ketiga, membuat interpretasi visual dari data kependudukan. Next. Nah, untuk masalahnya yaitu menganalisis kemajemukan dan struktur penduduk Indonesia. Nah, berikut ini akan disajikan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur 2023. Nah, untuk kelompok umur dari 0 tahun sampai 14 tahun itu laki-lakinya terdapat 45.000, perempuannya itu 43.000, sehingga total keseluruhannya pada kelompok umur 0 sampai 14 tahun itu adalah 88.000. Nah, untuk kelompok umur 15 tahun sampai dengan 64 tahun, untuk laki-lakinya itu terdapat 100.000 orang, kemudian untuk perempuannya itu 98.000, sehingga total laki-laki dan perempuannya itu 198.000. Nah, untuk kelompok umur yang di atas 65 tahun, laki-lakinya itu ada terdapat 8.000 dan perempuannya itu terdapat 9.000, sehingga total keduanya perempuan dan laki-laki itu adalah 17.000. Nah, sehingga total dari semuanya dari kelompok umur 0 sampai lebih besar dari 65 tahun untuk laki-laki itu adalah 153.000 dan untuk perempuan itu adalah 150.000. Sehingga total untuk laki-laki dan perempuan itu adalah 303.000. Nah, ini adalah piramida penduduk Indonesia pada tahun 2023. Next. Nah, untuk selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, buatlah grafik batang yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada setiap kelompok umur di tahun 2023. Kemudian yang kedua, hitunglah yang pertama persentase penduduk usia produktif dari umur 15 sampai 64 tahun terhadap total penduduk. Kemudian yang kedua, rasio keuntungan atau dependency rasio dengan rumus rasionya itu sama dengan penduduk usia non produktif per penduduk usia produktif nanti dikali dengan 100.
Kemudian pertanyaan yang ketiga itu adalah berdasarkan piramida penduduk. Yang pertama itu termasuk tipe apa piramida penduduk Indonesia? Apakah ekspansif, stasioner, atau konstruktif? Nah, jelaskan alasannya. Kemudian yang kedua, apa dampak struktur penduduk ini terhadap mobilitas sosial di Indonesia? Lalu untuk pertanyaan yang keempat, menurutmu apakah penting memahami struktur umur penduduk dalam analisis kemanjembukan masyarakat? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan tabel sebelumnya. Oke, next. Nah, dalam kegiatan ini, siswa diajak untuk menganalisis data kependudukan Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk grafik serta perhitungan demografis. Hasil analisis menunjukkan hubungan antar struktur penduduk, kemajemukan masyarakat, dan mobilitas sosial, seperti pergeseran tenaga kerja atau kebutuhan kebijakan publik. Oke, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran pertama untuk aktivitas kedua, yaitu analisis mobilitas sosial melalui data jumlah pekerja antar sektor, membuat grafik dan menghitung persentase. Nah, untuk deskripsi aktivitas modulnya, yaitu pada modul ini siswa akan mempelajari tentang mobilitas sosial melalui data jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di suatu daerah selama 5 tahun. Siswa akan mengelola data tersebut untuk memahami pergeseran struktur pekerjaan dan menghubungkannya dengan konsep mobilitas sosial. Aktivitas ini melibatkan pembuatan tabel, grafik, dan analisis sederhana. Nah, selanjutnya untuk deskripsi aktivitas penguatan numerasi, aktivitas ini dirancang untuk melatih siswa dalam yang pertama itu menginterpretasi data kuantitatif yaitu jumlah penduduk dalam ribuan, lalu membandingkan data antar tahun menggunakan operasi hitung, untuk penjumlahan, pengurangan, dan persentase. Lalu menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik yaitu diagram batang atau garis, lalu menganalisis tren perubahan untuk memahami mobilitas sosial. Sedangkan keterampilan numerasi yang digunakan itu meliputi membaca dan menyusun tabel, lalu menghitung total, selisih, dan persentase, lalu membuat grafik dari data mentah. Nah, untuk masalah pada aktivitas kedua ini, yaitu diberikan data mengenai jumlah penduduk dalam ribuan di suatu daerah yang bekerja pada 3 sektor di tahun 2018 sampai 2022. Nah, ini ada datanya, diberikan tabelnya. Lalu berdasarkan tabel tadi, itu jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, buatlah grafik batang yang membandingkan jumlah pekerja di ketiga sektor tersebut dari tahun 2018 sampai 2022. Lalu yang kedua, siswa itu diminta untuk menghitung yang pertama, total penurunan pekerja pertanian dari 2018 sampai 2022, lalu total peningkatan pekerja industri dari 2018 sampai 2022, lalu persentase pekerja jasa pada tahun 2022 terhadap total penduduk. Nah, pertanyaan ketiga yaitu persentase pekerja jasa pada tahun 2022 terhadap total penduduk. Lalu yang keempat, berdasarkan grafik perhitungan, sektor apa yang paling dominan pada tahun 2022? Jelaskan. Lalu soal yang kelima, menurutmu mengapa jumlah pekerja di sektor pertanian terus menurun? Nah, dengan kegiatan ini, siswa ini diajak untuk menganalisis data jumlah pekerja antar sektor, yaitu ada pertanian, industri, dan jasa, dan menyajikannya dalam bentuk grafik serta perhitungan persentase. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi pergeseran struktur pekerjaan dari sektor pertanian ke industri selama 5 tahun, yang membuktikan adanya mobilitas sosial dalam masyarakat. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya bernama Erastus Saputra Jendrata akan menjelaskan mengenai pembelajaran 2 aktivitas 1. Oke. Adapun aktivitas 1 itu topiknya adalah membuat dan menyajikan infografis tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, pertama itu deskripsi aktivitas modul.
Pada modul ini, siswa akan mempelajari tentang mobilitas sosial dengan fokus pada faktor-faktor yang mendorong dan menghambat terjadinya mobilitas sosial dalam masyarakat. Itu siswa akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, menganalisis data, serta mengidentifikasi contoh nyata dari faktor pendorong seperti pendidikan, pekerjaan, dan prestasi, serta faktor penghambat seperti diskriminasi, kemiskinan, dan kurangnya akses informasi. Informasi yang diperoleh akan disusun dan disajikan dalam bentuk infografis yang menarik dan informatif. Melalui aktivitas ini, itu siswa dapat diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan visualisasi data, serta memahami dinamika sosial yang mempengaruhi mobilitas dalam masyarakat. Oke, selanjutnya adapun deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Yang pertama itu aktivitas ini dirancang untuk melatih siswa dalam yang pertama menginterpretasi data kualitatif dan kuantitatif seperti informasi mengenai faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Yang kedua itu mengelompokkan dan membandingkan data berdasarkan kategori seperti faktor, dampak, dan relevansinya. Yang ketiga adalah menyajikan data dalam bentuk infografis yang informatif dan menarik. Dan yang keempat adalah menganalisis hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan realitas sosial di lingkungan sekitar. Nah, keterampilan numerasi yang digunakan yang pertama itu mengumpulkan dan mengelompokkan data dari berbagai sumber, membuat klasifikasi dan perbandingan dalam bentuk tabel atau diagram, mendesain infografis dari informasi yang telah diolah, menarik kesimpulan dari data untuk mendukung pengambilan keputusan atau solusi sosial. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah masalah yang disajikan di mana mengenai analisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial di masyarakat Kecamatan Y. Nah, berikut adalah data hasil survei dari 100 warga di Kecamatan Y mengenai faktor-faktor yang mereka anggap paling mempengaruhi mobilitas sosial. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana faktor pendidikan jumlah respondennya ada 30, ketersediaan lapangan kerja ada 20, akses terhadap informasi respondennya ada 15, diskriminasi sosial ada 10, kondisi ekonomi keluarga 15, koneksi sumber daya sosial 10. Nah, jadi dari tabel ini ya kita akan menjawab pertanyaan yang telah disajikan. Di mana beberapa pertanyaannya yang pertama, buatlah infografis yang menyajikan data faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial berdasarkan tabel tersebut. Yang kedua, persentase responden yang memilih faktor pendidikan sebagai pendorong utama. Persentase yang B-nya faktor penghambat, diskriminasi sosial, kondisi ekonomi dan keluarga. Yang ditanyakan itu persentasenya. Yang ketiga adalah perbandingan jumlah responden antara faktor pendorong dan penghambat. Lalu yang ketiga, menurutmu faktor manakah yang paling strategis untuk ditingkatkan guna mendorong mobilitas sosial? Jelaskan alasannya. Pertanyaan yang keempat, apa dampak dari faktor penghambat terhadap kesetaraan peluang sosial di masyarakat? Yang kelima, berikan contoh upaya yang dapat dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk memperkuat faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, dengan kegiatan ini siswa itu bisa diajak untuk menganalisis faktor sosial yang mempengaruhi mobilitas sosial dalam masyarakat, menyajikan data dalam bentuk infografis, serta melakukan perhitungan sederhana untuk menilai proporsi masing-masing faktor. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat membantu siswa memahami bagaimana struktur sosial, kebijakan politik, dan kesempatan individu saling berinteraksi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan dinamis. Oke, demikianlah dari saya. Saya lanjutkan kepada Lukiana Jasmine Latifah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu aktivitas 2 pada pembelajaran 2, yaitu mengenai membaca dan menyajikan komposisi penduduk berdasarkan usia dalam diagram batang. A, yaitu deskripsi aktivitas modul. Pada modul ini, siswa itu akan mempelajari tentang struktur penduduk melalui data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia suatu daerah. Data tersebut akan digunakan untuk memahami distribusi penduduk usia non-produktif dan juga produktif, serta kaitannya dengan kesempatan mobilitas sosial di masyarakat. Kemudian siswa juga akan melakukan kegiatan membaca tabel, menghitung persentase, dan juga menyajikan data dalam bentuk grafik batang. Kemudian melalui aktivitas ini, siswa diharapkan mampu mengaitkan struktur penduduk dengan tantangan dan peluang dalam mobilitas sosial, seperti akses pendidikan, pekerjaan, dan juga peningkatan kesejahteraan.
Selanjutnya yaitu deskripsi aktivitas penguatan numerasi. Aktivitas ini itu dirancang untuk melatih siswa dalam menginterpretasi data kuantitatif, yaitu jumlah penduduk dalam ribuan dalam usia, kemudian melakukan operasi hitung dasar seperti jumlah, selisih, dan juga persentase. Kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga grafik batang. Dan yang terakhir itu menganalisis hubungan antara struktur usia penduduk dengan peluang dan hambatan mobilitas sosial. Kemudian untuk keterampilan numerasi yang digunakan dalam aktivitas ini yaitu membaca dan menyusun tabel, menghitung total, selisih, dan juga persentase, membuat grafik batang dari data numerik, kemudian yang terakhir yaitu menganalisis data untuk pengambilan keputusan kontekstual. Kemudian disajikan sebuah masalah yaitu analisis struktur pendudukan melalui data komposisi usia di Kecamatan X. Berikut data jumlah penduduk dalam ribuan di Kecamatan X pada tahun 2024. Di sini disajikan tabel yang berisikan kelompok usia dalam tahun dan jumlah penduduknya dalam ribuan. Di sini terdapat kelompok usia dari 0 sampai 14, 15 sampai 24, 25 sampai 44, dan 45 sampai 64, dan yang terakhir adalah usia 65 ke atas. Untuk jumlah penduduknya ada 5.200 untuk kelompok usia 0,14, 3.100 untuk kelompok usia 15 sampai 24, 4.600 untuk kelompok usia 25 sampai 44 tahun, 2.800 untuk usia 45 sampai 64 tahun, kemudian yang terakhir ada 1.300 untuk kelompok usia 65 tahun ke atas. Setelah diberikan masalah, peserta didik itu diminta untuk mengamati tabel yang diberikan, kemudian menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1 adalah buatlah grafik batang yang membandingkan jumlah penduduk pada tiap kelompok usia berdasarkan data pada tahun 2024. Kemudian yang kedua yaitu hitunglah persentase penduduk usia kelompok 0 sampai 14 tahun dari total penduduk. Kemudian pertanyaan yang B, hitunglah persentase penduduk kelompok usia 15 sampai 24 tahun dari total seluruh penduduk. Untuk pertanyaan C yaitu hitunglah persentase penduduk usia produktif dari kelompok yaitu kelompok 15 sampai 64 tahun dari total penduduk. Kemudian ada pertanyaan ketiga yaitu berdasarkan grafik perhitungan kelompok usia manakah yang paling dominan dan jelaskan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi untuk pertanyaan ketiga ini peserta didik itu diminta untuk menjelaskan jawaban atau menjelaskan alasan dari jawaban yang mereka berikan. Kemudian ada pertanyaan nomor 4 yaitu apa hubungan antara struktur usia penduduk dan mobilitas sosial. Kemudian ada pertanyaan terakhir yaitu menurutmu jika kelompok usia produktif lebih cukup besar, peluang mobilitas sosial seperti apa yang bisa terjadi di masyarakat? Jelaskan dengan contoh. Nah, setelah peserta didik menjawab pertanyaan dan mengamati masalah yang diberikan, output dari kegiatan ini yaitu siswa itu diajak untuk menganalisis data struktur penduduk berdasarkan usia, kemudian menyajikan dalam bentuk grafik batang, serta menghitung persentase setiap kelompok. Kemudian hasil analisis itu menunjukkan gambar struktur usia penduduk yang berguna untuk memahami kebutuhan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kemudian juga struktur usia dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam membuka peluang peningkatan status sosial individu dan kelompok di masa depan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya ada assessment. Yang pertama, rubrik penilaian keterampilan numerik. Nah, di sini terdapat keterampilan penalaran matematika, di mana peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menemukan jawaban pada aspek numerasi. Yang ketiga, peserta didik mencapai solusi yang benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban didapat. Nah, untuk keterampilan penggunaan alat matematika, di sini peserta didik memilih alat yang sesuai dengan permasalahan. Peserta didik dapat menjelaskan alasan pemilihan alat. Yang ketiga, peserta didik menggunakan alat dengan sesuai.
Yang keempat, peserta didik mendapatkan hasil penggunaan alat yang akurat dan tepat. Nah, yang kedua yaitu rubrik penilaian sikap. Nah, di sini sikap yang dinilai yang pertama, peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menemukan jawaban pada aspek numerasi. Yang ketiga, peserta didik mencapai solusi yang benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban didapat. Yang terakhir, peserta didik segan dan sering mencari bantuan atau persetujuan untuk ide mereka, atau siswa kurang percaya diri. Oke, yang ketiga, penilaian diri peserta didik. Nah, di sini lingkari kata satu atau lebih yang menggambarkan bagaimana perasaanmu ketika sedang mengerjakan tugas. Selanjutnya, peserta didik akan dapat menambahkan kata lain pada daftar yang menjelaskan perasaanmu. Nah, di sini ada senang, pintar, tidak terlibat, khawatir, tidak bahagia, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya lingkari kata satu atau lebih yang menggambarkan tugas tersebut. Selanjutnya, peserta didik dapat menambahkan kata lain pada daftar yang menjelaskan perasaanmu. Di sini ada menyenangkan, menantang, sangat susah, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada refleksi. Nah, pada refleksi, guru dapat melakukan refleksi dengan membubuhkan tanda centang. Nah, pada kegiatan lingkungan belajar, di sini siswa sudah mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran numerasi dalam mata pelajaran saya. Nah, yang kedua itu saya sudah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menantang yang menghargai pembelajaran numerasi. Kegiatan perencanaan itu saya sudah memanfaatkan peluang belajar numerasi ketika perencanaan dalam mata pelajaran saya. Yang kedua, saya sudah menunjukkan kesediaan untuk bekerja dengan guru matematika dalam merencanakan pengalaman belajar numerasi. Yang ketiga, saya sudah menentukan kebutuhan belajar peserta didik dalam numerasi untuk membantu perencanaan dan implementasi pengalaman belajar. Nah, pada kegiatan pelaksanaan, saya sudah menunjukkan strategi pengajaran yang efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran numerasi di mata pelajaran saya. Yang kedua, saya sudah memodelkan cara untuk menangani tuntutan numerasi di mata pelajaran saya. Kegiatan terakhir yaitu penilaian. Di sini saya sudah memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk menunjukkan pengetahuan numerasi dalam mata pelajaran saya. Oke, yang selanjutnya itu glosarium tentang termologi matematika. Di sini ada persentasi di mana bilangan yang menyatakan perbandingan suatu nilai terhadap 100 digunakan untuk menggambarkan proporsi atau bagian dari keseluruhan. Ada rasio, operasi hitung, tabel, grafik. Selanjutnya ada diagram lingkaran, piramida penduduk, skala, fixed koordinat, interpretasi data.